tingkat kebutuhan pasir di Indonesia semakin meningkat. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan masyarakat begitu aktif melakukan pembangunan infrastruktur. Hal ini membuat permintaan pasir sebagai bahan bangunan semakin meningkat. Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang menjadi objek penelitian kami, tepatnya di Sungai Konaweha, Kabupaten Konawe. Sungai Konaweha atau yang dikenal dengan Sungai Pohara merupakan salah satu sungai terluas di Sulawesi Tenggara dengan luas sekitar 6.979,47 km persegi. Pasir Pohara terkenal dengan kualitasnya yang bagus. Hal ini menjadikan pasir di Sungai Konaweha menjadi incaran, sehingga permintaan pasir Pohara melonjak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Vito Maharaja selaku peneliti 1. Dan saya, Nuris Melatif, selaku peneliti 2. Kami dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari, Sulawesi Tenggara. Kebutuhan pasir yang kian meningkat dari waktu ke waktu, serta nilai ekonominya yang tinggi menjadi alasan banyak masyarakat di sekitar Sungai Konaweha memanfaatkan pasir sebagai sumber penghasilan. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang menambang pasir tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Salah satunya pada sektor lingkungan, yaitu Ablasi. Ablasi merupakan pengikisan tanah di pinggiran sungai. Hal ini terjadi karena pengambilan pasir secara terus-menerus menggunakan mesin penyedot pasir sehingga mengakibatkan tubir sungai semakin mendekat ke pemukiman warga. Oleh karena itu, kami sebagai peneliti tertarik untuk meneliti dampak ablasi akibat aktivitas penambangan pasir di Sungai Konaweha, Konawe, Sulawesi Tenggara. Untuk memperkuat penelitian ini, hal yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel snowball sampling. Nah, pada hari pertama, kami melakukan observasi di Desa Paku. Selain melakukan pengamatan, kami juga mewawancarai 2 pelaku penambang yang kami jumpai di lokasi penambangan pasir. Dari hasil wawancara, kami memperoleh informasi mengenai keadaan penambangan pasir di lokasi tersebut, meliputi jumlah penambang, asal penambang, alat yang digunakan, perizinan penambangan, dan dampak yang ditimbulkan. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan ke rumah Kepala Desa Paku. Di sana, kami menemukan informasi mengenai aktivitas penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain itu, kami juga mengkonfirmasi mengenai perizinan dan regulasi terkait aktivitas penambangan, terutama peran pemerintah desa dalam perizinan tersebut, serta dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan. Di hari kedua, kami kembali mendatangi lokasi tambang pasir di Desa Paku. Saat melakukan observasi di sekitar area penambangan pasir, terlihat jalan yang berada di area pinggir sungai sudah mengalami ablasi. Setelah melakukan observasi di Desa Paku, kami pun melanjutkan perjalanan ke lokasi pertambangan berikutnya, yaitu di Desa Beso, yang terletak di sebelah selatan Desa Paku. Berbeda dengan penambang mandiri di lokasi pertama, penambang di lokasi kedua merupakan perusahaan yang dikelola oleh pihak swasta dengan prosedur dan perizinan yang lengkap. Bapak S, selaku pengelola penambangan pasir, menjelaskan mengenai prosedur penambangan yang dikelolanya, mulai dari prosedur teknis dalam pengambilan pasir hingga prosedur pengurusan perizinannya. Hari ketiga, kami melakukan observasi ke desa lainnya, yaitu Pebonuha dan Pebonuha Dalam, yang menurut informasi sebelumnya, desa tersebut telah terkena dampak ablasi dikarenakan adanya aktivitas penambangan pasir. Bahkan, pelaku penambang telah mendapat teguran dan peringatan dari pihak BWS untuk menghentikan aktivitas penambangan. Namun sayangnya, masyarakat setempat mengabaikan peringatan tersebut dengan dalih lahan yang mereka tambang adalah lahan milik pribadi. Selain tingginya aktivitas penambangan yang dilakukan, proses teknis juga diabaikan. Jarak antar mesin yang terlalu rapat mendorong percepatan proses terjadinya ablasi. Pada hari terakhir, kami mengunjungi Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 atau BWS Kendari sebagai unit pelaksana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan pemberian izin atas aktivitas penambangan pasir di wilayah Sungai Konaweha. BWS merupakan pihak yang menerbitkan rekomendasi teknis yang berisikan standar kelayakan suatu lokasi untuk dijadikan sebagai wilayah penambangan pasir. BWS meninjau dokumen pengajuan yang terdiri dari rekomendasi dari pemerintah desa, dokumen AMDAL, dan dokumen pendukung lainnya.
Selain itu, BWS juga mengirimkan tim monitoring untuk melakukan tinjauan lapangan dan evaluasi teknis lainnya. Selanjutnya, aktivitas penambangan yang memenuhi syarat dan dianggap layak meneruskan proses perizinan ke pihak pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP sebagai lembaga yang menerbitkan dokumen perizinan berdasarkan rekomendasi yang diperoleh dari BWS. Pengawasan BWS sendiri tidak selesai sampai di situ, akan tetapi dilanjutkan dengan pengawasan dan peninjauan lokasi penambangan setiap 3 atau 6 bulan sekali, termasuk memproses laporan yang masuk dari masyarakat sehubungan dengan aktivitas pertambangan pasir di wilayah sekitar sungai. Dalam prosesnya, BWS akan memberikan teguran ataupun peringatan kepada penambang yang dinilai menyalahi prosedur penambangan yang telah ditetapkan, bahkan menutup lokasi pertambangan jika dinilai perlu sebagai upaya menghindari kerusakan lingkungan sumber daya air terutama di wilayah sungai. Setelah melakukan pengumpulan data, kami melanjutkan ke tahap pengolahan data dan analisis data dengan cara membuat transkrip wawancara, coding, kategorisasi, sampai proses penarikan kesimpulan. Selama penelitian ini, kami mendapatkan pembimbingan dan pendampingan dari pembina dan pembimbing Maires Madrasah Aliyah Negeri 1 Kendari dan tim mentoring Maires 2021, sehingga semua prosesnya dapat kami selesaikan dengan baik. Demikian proses penelitian kami. Madrasah Mandiri berprestasi. Akhirul kalam, syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.